one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeni Apriani, bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Materi ini akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Amelia Karolin dari 11 TKJ 1 absen 28. Periode 1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. Pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nama saya Cica Febri Darese dari kelas 11 TKJ 1 absen 9. Periode 2. Perkembangan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Masa di mana berjayanya Indonesia, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara, tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yaitu ekonomi yang lemah, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Menurutnya, persatuan dan kesatuan akibat kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan, yakni pembubaran konstituante kembali ke UUD 1945, tidak berlaku untuk UUDS 1950 dan pembentukannya MPRS dan DPRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lailia Safira dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 9. 3. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama adalah adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pemimpin. Yang kedua, peran presiden mendominasi. Yang ketiga, terbatasnya peran partai politik. Yang keempat, berkembangnya pengaruh PKI. Yang kelima, tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam, jaminan HAM lemah. Yang ketujuh, terbatasnya peran pres. Yang kedelapan, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. Dan yang kesembilan, berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G3OS PKI. Sulika Novitasari, absen 19 dari kelas 11 TKJ 1. Periode 4. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Ditandai dengan tergantinya IR Soekarno oleh Presiden Soeharto. Menerapkan demokrasi Pancasila. Fungsi ABRI mendominasi, berhasil dan menyelenggarakan pemilihan umum. Demokrasi pada masa Orde ini dianggap gagal karena tidak ada rotasi kekuasaan eksekutif. Tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, krisis politik, dan tuntunan para demonstran terhadap Presiden Soeharto untuk turun. Perkenalkan, nama saya Vivi Nilawati, nomor absen 14. Periode 5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 10 tahun. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara pemerintahan, penerapan demokrasi Pancasila, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis, rotasi kekuasaan presiden pusat hingga tingkat desa.
rekrutmen politik secara terbuka, kebebasan dalam berpendapat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.